Jagalah sikap meski zaman berlari cepat, sebab sopan santun merupakan jaga agar nurani tak kuat. Unggah-ungguh bukan sisa masa lalu yang rusak, melainkan bijaksana suci yang menuntut masa depan.
Ayo sini, nonton bareng Bapak Ibu. Iya Kak, Bu. Nanti kamu taruh di tengah, nanti padahal kalau kita lihat video ya. Maka gimana Kak? Boleh. Ambilkan ambilkan saja ya. Kembali ya, Bu. Pak, Bu, ini tanya ya. Makasih ya, Nak. Terima kasih ya nak. Nanti layar tancapnya ketutupan pohon, Mam. Pada suatu masa, ketika ada cowok masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, hiduplah dua anak bernama Jumadi dan Pastri yang dibesarkan dengan penyanyi bahasa yang halus dan sikap penuh tata krama. Mereka terbiasa berbicara dengan sopan, menghormati yang lebih tua, dan menjaga perasaan orang lain dalam setiap tindakan. Ibu. Oh iya dok, Lastri mau pergi main dulu ya. Biasa bareng Jumadi. Oh sama Jumadi loh. Loh PR-mu sambung tuh loh. Sambung aku, ibu tenang aja sama PR Lastri kerjain kok. Ya wis. Lo Jumadi gimana? Oh iya Jumadi. Saya sebelum pasti dengan pertama. Lo PR-mu sambung dong. Ya wes, saya pergi dulu ya. Hati-hati ya dok. Hati-hati oleh. Hati-hati aja bagus. Betul siang ya. Udah, cak ayu, cak bagus. Akhirnya sampai ke rumah Jenjun. Ya kan. Kita main mas yuk. Oh ya. Ini kan masalah sih. Oh boleh dong. Ayo. Gas. Jun, kamu rasa hawannya aneh nggak kan? Kayak hawannya bener-bener bingung gitu. Apa enggak itu kurang aja? Apa ya? Oh, cuma bisa bilang gitu ya. Bagi mereka, sopan santun bukan sekedar aturan, melainkan cerminan budi pekerti dan rasa hormat terhadap sesama. Sampailah Jumadi dan Lastri di taman. Mereka bermain ke dekat sumber tempat yang jarang didatangi orang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan pandangan mereka menggelap. Ketika keseruan kembali, dunia di sekitar mereka telah berubah. Mereka terbangun di sebuah lingkungan sekolah pada masa kini yang dipenuhi bangunan modern dan teknologi canggih. Pasti terkejut di kelas 9L, di mana anak-anak tampak sibuk dengan HP masing-masing dan jarang saling menyapa. Ya Allah, aku ada di mana ini? Kok bangunannya gede banget? Terus, Jumadi kemana? Permisi mbak, saya Lastri. Mau tanya, ini ruangan apa ya? Dikit banget ini orang. Mau kayak amat sih? Halo, kamu tuh gak jelas banget tau. Jumadi tersadar di kelas 9M. Ia terkejut karena banyak anak-anak berbicara kasar tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Wih bodoh, jadi ngapa? Sesuai lah dari situ. Sabar toh, ini lo HP ku lemot banget. Loh, aku terbangun di mana ini? Kenapa orang-orang di sekitarku kasar sekali? Permisi mas, aku Jumadi. Ini ruangan apa ya? Ibu, jadi kalah. Masih lah, gak gue. Jumadi dan Lastri menyaksikan bagaimana ajakan dan perlindungan terjadi. Tidak hanya secara tantangan, melainkan melalui layar.
meninggalkan luka yang tidak terlihat. Ada pula anak-anak yang duduk bersama, tetapi tak asing karena lebih terhubung dengan dunia digital daripada dengan manusia di sekelilingnya. Kemajuan yang ada terasa kontras dengan menurunnya kepekaan sosial. Kebingungan dan kegelisahan menyelimuti mereka. Dunia ini tampak maju, tetapi kehilangan keseimbangan. Saat pulang sekolah, Jumadi dan Lasri berjalan bersama menuju ke taman kota. Lasri, aku benar-benar bingung banget hari ini. Aku juga tuh. Tadi teman-teman 9L pada diam semua. Mereka sibuk foto-foto pakai handphone mereka. Jadi gak seru rasanya. Iya kok, tetapi di kelasku mereka bermain gadget sambil berbicara kasar. Mereka tidak sopan banget. Aku merasa kurang nyaman di kelas 9 ini. Kalau ini lama-lama dibiarin, aku prihatin sih. Seharusnya teknologi bisa buat kegiatan pembelajaran jadi lebih baik kan? Tapi sampai sekarang aneh ya. Dalam episode sore, hadir seorang sosok tua yang berwajah teduh. Dia tidak menahan zaman dan tidak memerintahkan perubahan secara paksa. Ayo, jangan terus jangan. Jangan sekarang memang seperti ini. Saya tidak menyalahkan zaman sekarang sepenuhnya. Masih tetap memiliki sisi positif yang kuat. Iya mbak, tetapi sisi negatifnya juga ada kan? Teman kelas saya berbicara kasar dan itu tidak sopan sekali. Benar itu mbak. Jadi besok kita ajarin mereka aja biar lebih sopan. Tetapi jangan lagi menggurui. Hah? Menggurui? Apa maksudnya? Maksudnya? Sekarang aku tidak melihat anakku bersopan seperti ini. Semoga anak-anak lain dapat meniru sikap mereka dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lastri, apa maksud saya menggurui dari mbak kemarin? Aku juga gak tahu tuh. Tapi yang penting kita harus tetap sopan kayak yang diajarin ibu sama bapak. Benar juga ya. Siapa tahu dengan bersikap sopan kita bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Sejak saat itu, Jumadi dan Lasri mulai menjalani hari-hari dengan menjadi teladan. Jumadi selalu berbicara dengan sopan dan mengingatkan anak-anak kelasnya untuk bertutur kata dengan sopan. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi gini enaknya ngobrol bareng nggak toh?
Jumadi dan Lastri menyapa dengan ramah, berbicara dengan bahasa yang santun, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka menunjukkan bahwa berkata lembut bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk menahan ego. Perlahan, sifat tersebut mulai mengusik kesadaran orang-orang di sekitarnya. Ada yang awalnya menertawakan, menganggap mereka kuno. Tetapi ada pula yang mulai merasa dihargai dan diperhatikan. Mari Bu, kami malas belajarnya ya. Baik Bu. Halo teman-teman. Hai Jumadi. Kalian udah akrab sama Jumadi dan Lastri ya? Iya nih Bu, kami senang berteman dengan mereka. Kami belajar banyak dari Jumadi dan Lastri Bu. Baguslah kalau begitu, emangnya kalian belajar apa? Kami sudah belajar banyak hal yang baik Bu dari mereka. Perubahan kecil pun terjadi. Anak yang sebelumnya terdiam karena perundungan mulai berani membuka diri. Percakapan kembali terjalin tanpa perantara lain. Kebersamaan terasa lebih hangat karena dilandasi rasa saling menghormati. Anak-anak mulai memahami bahwa kebebasan berbicara harus disertai tanggung jawab, dan teknologi seharusnya meningkatkan, bukan menjauhkan. Suatu hari, dua anak itu menghilang sebagaimana mereka datang tanpa penjelasan. Jam segini, Lastri masih belum datang. Gimana ya dia? Si Jumadi juga belum datang. Mereka kemana? Iya tuh, dari mereka nggak juga. Selamat pagi anak-anak. Gimana Lastri dan Jumadi? Benar sekali belum datang. Nah itu Bu, kami juga bingung. Lastri dan Jumadi menghilang. Namun, nilai yang mereka tinggalkan tetap hidup. Unggah-ungguh tidak kembali sebagai anak kaku, melainkan sebagai kesadaran bersama. Anak-anak masa kini belajar bahwa masa depan tidak hanya dipenuhi dengan kecanggihan dan prestasi, tetapi juga dengan karakter, empati, dan adab. Sopan santun pun kembali menemukan tempatnya, bukan sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai pegangan untuk melangkah ke masa depan.
Nah teman-teman untuk memeriahkan malam ini lebih lagi, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau flashmob ke sesi yang bareng. Let's go.